Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan di mana banyak banget orang-orang yang gagal atau mengalami penolakan ketika pinjaman online. Nah, di sini saya akan membahas apa sih sebenarnya penyebab ketika orang gagal melakukan pinjaman online atau ditolak padahal sebelumnya tidak pernah melakukan pinjaman online dimanapun atau kapanpun. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang mendasari ketika orang itu mengajukan pinjaman online dan proses persetujuannya itu bagaimana. Nah, seperti yang kita tahu, pinjaman online itu kan tidak membutuhkan jaminan apapun. Nah, pinjaman online itu hanya mendapatkan data kalian dan itu akan dievaluasi. Sebagai contoh adalah kalian memasukkan nomor KTP, kalian memasukkan penghasilan, data pekerjaan, kemudian kontak darurat, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini merupakan jaminan data oleh mereka di mana mereka bisa meyakini data kalian itu adalah data yang valid dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kembali lagi, kenapa kok orang yang tidak pernah bermasalah dengan pinjaman online atau mungkin kredit bank dan lain sebagainya, kenapa kok sulit sekali atau malah sering ditolak ketika pengajuan pinjaman online-nya? Nah, ini merupakan faktor yang mungkin harus teman-teman sadari dan harus teman-teman ketahui. Jadi, orang yang tidak pernah minjam atau orang yang tidak pernah melakukan pinjaman online atau tidak pernah kredit apapun, itu bukan berarti datanya bersih dan datanya terbaik ya teman-teman. Oke lah, kalau bersih memang bersih. Tapi kalau terlalu bersih, tidak ada histori apapun, itu juga meragukan. Kenapa? Karena kalian tidak diketahui track recordnya. Ini juga berlaku untuk kartu kredit ya. Kenapa kok orang itu untuk mendapatkan pengajuan kartu kredit yang pertama kali, itu selalu sulit dan sering banget ditolak. Dan kemudian kalau sudah punya kartu kredit satu aja, lalu ketika mereka mengajukan kartu kredit lain dari bank lain, itu jauh-jauh lebih mudah. Nah, inilah yang dinamakan histori itu penting teman-teman. Jadi gimana tidak? Contohnya aja kalau kalian ingin mendapatkan kerja sampingan freelance, nah kalau kalian tidak mempunyai portofolio pekerjaan atau mungkin kalian tidak ada pengalaman, tentunya orang akan meragukan kalian kan? Nah, ini sama dengan pinjaman online. Kalau data kalian terlalu bersih, kalian tidak punya histori, ini akan menjadi pertimbangan bagi para analis dari pinjol-pinjol tersebut. Jadi kalau kalian memang belum pernah sama sekali, menurut saya pribadi wajar-wajar aja jika ditolak. Tapi tentu saja tidak semua ditolak ya. Pasti ada juga orang yang pertama kali minjol dan langsung diterima, itu ada juga. Itu berarti benar-benar datanya bersih, tapi siapa tahu kalian sebelumnya pernah kredit motor atau hal-hal yang lain yang terkait orang-orang di dalam satu alamat kalian. Itu biasanya mereka lancar pembayarannya. Jadi data itu nggak melulu dari kalian ya, tapi juga ada dari beberapa survei. Kita nggak pernah tahu bahwa ada tim survei lapangan yang melihat kondisi rumah kalian, kemudian pekerjaan kalian. Nah, inilah yang membuat kalian untuk disetujui. Nah, menurut saya pribadi untuk masalah pinjaman online sebenarnya tidak seribet itu ya. Kalau kalian KTA bank atau kalian kartu kredit, itu biasanya mungkin agak lebih ribet. Proses analisanya, proses surveinya. Nah, kalau pinjaman online bahkan banyak juga nih pinjaman online yang misal nih BI checking kalian aja bermasalah atau kalian pernah macet, banyak juga yang bisa mencairkan. Dan karena hal inilah banyak orang-orang di luar sana ini tertarik untuk melakukan pinjaman online karena semudah itu ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya bukan mengajarkan kalian untuk melakukan pinjaman online, tapi ini adalah untuk wawasan dan mungkin bisa kalian jadikan informasi bahwa untuk dalam mengajukan pinjaman online itu tidak melulu data bersih itu pasti diterima. Kalau terlalu bersih sampai tidak ada histori apapun, itu juga bisa bermasalah. Saya ingatkan sekali lagi, pinjaman online itu tentu memiliki resiko dan bahayanya sendiri teman-teman ya, jika sampai kalian tidak bisa membayar pinjamannya. Oleh karena itu kalian harus secara bijaksana memikirkan baik-baik apakah kalian akan melakukan pinjaman online ataukah kalian lebih baik minjam di saudara atau keluarga kalian jika memang kalian kepepet teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, pinjaman online itu bukan merupakan suatu solusi terakhir, tapi pinjaman online merupakan suatu hal atau keputusan besar yang harus kalian ambil karena resiko di belakangnya sangat-sangat banyak teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.